sejahtera bagi saudara-saudari semua. Salam sehat dan semangat. Kita berjumpa dalam Sagu, Sapaan Gembala Umat. Sagu menguatkan dan merekatkan. Bacaan Alkitab kali ini dibacakan dari 2 Tawarikh 20 ayat 1-17. Mari bersama kita dengarkan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok
haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ayat mas kita diambil dari 2 Tawarikh 20 ayat 15 yang demikian bunyinya. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Renungan kita diberi judul Hanya Allah yang Tersisa. Seorang guru Alkitab yang bijak suatu kali berkata, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia. Tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Dia. Tanpa pertolongan Allah, mereka akan hancur. Ia lalu bercerita tentang seorang yang putus asa mengeluh kepada pendetanya. Hidup saya benar-benar hancur. Seberapa parah? Tanya si pendeta sambil menutupi kepalanya dengan tangannya. Ia meratap, sangat parah. Sehingga satu-satunya milik saya yang masih tersisa hanyalah Allah. Wajah sang pendeta berseri-seri. Dengan senang hati, saya meyakinkan Anda bahwa orang yang hanya memiliki Allah memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar. Dalam bacaan Alkitab ini, bangsa Yehuda yang sedang menghadapi masalah, mereka sadar bahwa tak punya cukup kekuatan dan kehabisan cara untuk mengalahkan musuh. Yang tersisa hanyalah Allah. Namun, Raja Yosafat dan rakyatnya melihatnya sebagai sumber harapan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, bangsa Yehuda juga sedang menghadapi masalah. Mereka sadar bahwa tak punya cukup kekuatan dan kehabisan cara untuk mengalahkan musuh. Yang tersisa hanyalah Allah. Namun Raja Yosafat dan rakyatnya melihatnya sebagai sumber harapan, bukannya keputusasaan. Mata kami tertuju kepadamu, seru mereka kepada Allah. Di 2 Tawarikh 20 ayat 12. Dan mereka tidak dikecewakan karena Dia memenuhi janjinya. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 15. Apakah Anda sedang dalam situasi di mana segala milik Anda lenyap? Ketika Anda mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, Anda akan mendapatkan pemenuhan janji Allah dan Anda tidak akan membutuhkan apa-apa lagi. Ketika Allah adalah satu-satunya yang Anda miliki, Anda telah memiliki segala yang Anda butuhkan.